Baik, selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan seri webinar trading dari HSB. Malam ini kita mengangkat tema tentang membaca proyeksi suku bunga Amerika Serikat ya yang akan dikeluarkan oleh The Fed atau Bank Sentralnya Amerika. Baik, sobat trader sekalian, perkenalkan saya dengan Joni, wakil pialang berjangka dari Handal Semesta Berjangka, yang di sini akan mendampingi Bapak Ibu Sobat Trader sekalian untuk eh, membawakan materi yang nanti secara detail akan dibawakan oleh rekan saya Pak Amin. Pak Amin yaitu sebagai mentor analis di HSB ya. Jadi apa namanya, nanti para Sobat Trader sekalian bisa juga nanti setelah paparan webinarnya bertanya-tanya ya, tentang posisi, tentang nanti strategi dan sebagainya ke Pak Amin. Oke, saya sapa dulu sobat trader yang sudah hadir. Ibu Kiki, selamat malam Ibu Kiki. Terima kasih sapaannya Bapak Rivaldi. Mudah-mudahan apa namanya bisa menambah ilmu ya buat kita. Oke, seperti kita ketahui nanti dini hari nanti jam 1 akan ada FOMC meeting. Di sana apa namanya akan dibahas mengenai prospek moneter, kebijakan moneter dan terutama suku bunga Amerika Serikat ya. Nah, ini tentunya sangat, event ini ditunggu oleh para trader dimanapun karena keputusan ataupun hasil dari nanti pasti akan berpengaruh besar ke market. Nah, terutama nih para trader emas ataupun para trader forex ya. Nah, ini. Jadi nanti kita akan membawakan nih, terutama oleh Pak Amin nanti bagaimana nih membaca proyeksi suku bunga yang akan dirilis oleh The Fed ya. Nah, seperti kita ketahui isu-isu yang berkembang belakangan ini kan The Fed ini akan menurunkan suku bunga di tahun ini. Nah, jadi tadinya kan bulan Maret ini nih. Nah, kita tunggu nanti malam itu ada penurunan suku bunga atau nanti seperti yang diperkirakan oleh para analis di seluruh dunia kalau misalnya si The Fed ini paling cepat akan melakukan penurunan bunga di bulan Juni. Nah, ini tentunya dampaknya juga akan besar. Setelah kita lihat data-data ekonomi yang dirilis di minggu-minggu kemarin itu kan data ekonomi Amerika tuh banyak yang ini ya, banyak yang bagus ya. Yang artinya ekonomi Amerika masih lumayan ciamik nih. Oke, jadi bagaimana keputusan The Fed dalam mencikapi data-data ekonomi yang sudah berkembang, yang sudah dirilis, terutama data ketenaga kerjaan. Baik, nanti kalau misalnya sesudah paparan materi ini, sobat trader sekalian mau bertanya, nanti silakan bisa chat di kolom chat ya, nanti kita akan jawab. Baik, tanpa menunggu lebih lama, kita akan mempersilakan Pak Amin untuk membacakan materi malam ini. Baik, silakan Pak Amin, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk semua sobat trader HSB, Om Swastiastu. Sampai ketemu lagi. Ini ada Ibu Kiki, Bapak Rivaldi, dan Bapak Andi ya. Selamat malam. Terima kasih sudah ini ya bergabung dengan acara webinar HSB malam ini. Yang kita akan membahas tentang fokus ini materi yang sangat penting ya dari eh, data fundamental tahun 2024 gitu. Jadi memang market itu sedang menantikan kepastian tentang suku bunga dari The Fed ataupun Bank Sentral Amerika sebagai mukadimah ataupun pembuka. Kita memberikan sedikit update nih beberapa data-data ekonomi khususnya yang terkait dengan suku bunga. Contohnya Bank Sentral Cina ya yang menurunkan tingkat suku bunga peminjaman untuk
tenor 6 bulan gitu. Nah, itu lagi baru saja yang paling hangat ini adalah kenaikan suku bunga dari Bank Sentral Jepang gitu ya. Itu juga menjadikan suatu tambahan kalau menurut saya lebih condong itu memandang itu sebuah ini ya tekanan gitu untuk Bank Sentral Amerika untuk juga bertindak karena memang dua negara besar, contohnya yang memegang perekonomian utama di dunia ini Jepang dan Cina sudah bertindak tentang suku bunga mereka. Misalnya di Jepang ini sudah menaikkan tingkat suku bunganya sebesar 10 basis poin ya. Mereka meninggalkan tingkat suku bunga ultra low ataupun tingkat suku bunga minus malah gitu. Jadi orang yang menabung itu akan membayar suku bunga terhadap bank, bukan bank membayar suku bunga orang yang menyimpan uang di bank gitu. Itu sebuah kondisi yang sudah dialami dari Jepang selama tahunan ya. Nah, kalau sekarang kenaikan suku bunga itu adalah kita lihat dari historicalnya itu ada 17 tahun setelah Bank Sentral Jepang meninggalkan tingkat suku bunga nol jadi minus gitu ya. Itu jadi sebuah fenomena juga dan terakhir Cina yang dinilai dunia sebagai eh, motor perekonomian dunia itu juga menaikkan tingkat suku bunganya, maaf memangkas tingkat suku bunganya untuk memicu usaha kecil ataupun perekonomian di Cina gitu. Jadi emang Amerika ini malam ini juga mengadakan pertemuan eh, Dewan Bank Sentral untuk memutuskan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Amerika. Mengapa ini sangat penting? Karena memang suku bunga Amerika menjadi acuan ataupun benchmark dari perekonomian ataupun pergerakan perdagangan seperti forex, komoditas, emas, minyak, maupun produk-produk lain yang terkait dengan produk derivatif gitu ya. Nah, malam ini kita akan membahas tentang eh, proyeksi tingkat suku bunga Amerika. Yang ini sangat penting untuk mungkin yang paling fluktuatif sekarang di market adalah emas misalnya gitu ya. Terakhir si Ketua Bank Sentral Amerika ataupun Dewan Bank Sentral Amerika Jerome Powell memberikan testimoni itu membuat marketnya Amerika khususnya emas itu melonjak tajam menembus dari tren bearishnya sebelum emas misalnya gitu. Nah malam ini akan kita bahas tentang ini gimana sih proyeksi tentang suku bunga Amerika khususnya The Fed yang akan diikuti dengan data yang sangat penting malam ini dari pidatonya ataupun press conference dari Ketua The Fed Jerome Powell. Jadi itu yang menjadi topik utama dan menjadi fokus market. Ini Amerika memberikan proyeksi ataupun dari pelaku pasar akan sangat memperhatikan ataupun mencermati press conference dari pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell. Itu yang menjadi topik utama. Walaupun data suku bunga Amerika itu diprediksi akan tetap. Jadi ini adalah skenario FOMC dan pemangkasan suku bunga The Fed untuk tahun 2024. Di akhir tahun kita sebelumnya sudah membahas di webinar sebelumnya, kita akan membahas tentang pemangkasan suku bunga The Fed ataupun potensinya. Itu seberapa besar gitu The Fed karena sudah mencanangkan ataupun sudah ditekan oleh tingkat inflasi yang sudah mulai turun mendekati target FOMC ataupun The Fed yang di level 2% gitu misalnya. Nah, itu fenomena yang sudah menjadi hot topic di akhir tahun ya di market gitu. Jadi memang mengapa emas mulai rally naik menembus ataupun counter dari tren bearish sebelumnya dengan penguatan stabil di 2045 47 gitu ya. Itu langsung naik lagi ke 2100 dan mencapai level tertinggi misalnya emas di 2193 misalnya gitu ya. Nah, itu kisaran itu. Nah, itu menjadi eh, kita memandang ini data yang sangat penting untuk event tahun 2024. Jadi skenario FOMC yang kita akan bahas malam ini adalah terfokus terhadap suku bunga dan rencana pemangkasan suku bunga yang akan dipaparkan oleh Ketua The Fed Jerome Powell malam ini gitu ya. Jadi nanti jam 1 itu ada tingkat suku bunga yang diumumkan itu akan diperkirakan akan
pertahankan di level 5,5%. Lalu juga sebelumnya di testimoni Jerome Powell itu mereka ataupun Jerome Powell sudah menegaskan bahwa tahun 2024 itu akan ada pemangkasan suku bunga dari bunga acuan Bank Sentral Amerika. Itu yang menyebabkan dolar agak melemah ataupun sudah mulai dinominasi ataupun berjaga-jaga atas potensi rally pelemahan dolar gitu. Ditambah lagi tadi tekanan dari Jepang dan Cina yang sudah mengambil tindakan tentang suku bunganya gitu ya. Nah, terakhir itu ada dari pernyataan ketua Fed dari eh, salah satu Dewan Bank Sentral yaitu Neil Kaskari yang dari Presiden Fed Minneapolis, dia mengatakan itu tahun ini paling maksimal kenaikan adalah 2 kali. Kalau memang kita memperkirakan pemangkasan suku bunga 25%, berarti maksimal adalah 50% gitu ya. Untuk pemangkasan suku bunga di 2024. Itu sudah memberikan suatu tekanan yang sangat hebat ataupun masif untuk US dollar melemah karena memang eh, rencana ataupun memang wacana Bank Sentral melalui Ketua Bank Sentral Jerome Powell itu memberikan wacana adanya pemangkasan suku bunga itu diperkuat dalam testimoni terakhir Powell di depan DPR-nya ataupun Dewan Senat ataupun Kongres itu menegaskan bahwa suku bunga The Fed berpotensi dipangkas di tahun 2024 dengan syarat jika perekonomian berkembang secara luas seperti yang diharapkan bersama dengan bukti lebih lanjut dari penurunan inflasi. Target inflasi The Fed itu adalah 20%. Jadi indikasinya kalau inflasi udah mulai turun mendekati level 2%, itu akan mempercepat sirkulasi ataupun uh, dari wacana pemangkasan suku bunga The Fed. Jadi yang sangat penting selain keputusan suku bunga jam 1 adalah press conference-nya si Jerome Powell ini malam ini. Jadi jam setengah 2 itu ketua The Fed Jerome Powell akan memberikan press conference yang menjadi kunci dari pergerakan dolar Amerika ataupun khususnya perdagangan derivatif ya yang terkait dengan dolar maupun 5 mata uang dunia yang ada di market gitu yang biasanya di forex itu adalah dolar, yen, Aussie, lalu euro, pound sterling dan Australian dollar. Itu adalah 5 mata uang utama dunia yang biasa sangat diminati ataupun persentasenya sangat tinggi untuk produknya ditradingkan di produk derivatif seperti yang tersedia di ISB. Oke, jadi dari skenario FOMC dan pemangkasan suku bunga The Fed malam ini, kita akan membuat sebuah konklusi. Jadi di sini kita membuat skenario pasar nih terhadap hasil meeting FOMC yang sudah berlangsung sejak kemarin. Jadi malam ini akan diumumkan pengumuman tingkat suku bunga dan press conference dari Jerome Powell. Jika memang pernyataannya hawkish ataupun positif, imbasnya adalah akan menguatkan US dollar. Jadi tindakan sobat trader dalam produk-produk HSB itu adalah misalnya melakukan aksi jual di emas atau XAU USD, lalu Euro USD ataupun mata uang Euro terhadap US dollar dan produk forex lainnya misalnya pound sterling. Sedangkan untuk indeks Amerika seperti Nasdaq, Dow Jones dan SP 500 itu akan terjadi aksi jual. Jadi akan terjadi aksi taking profit dari aksi buy sebelumnya yang menghindari, jadi memulai menghindari aset berisiko karena memang US dollar sedang menguat gitu ya. Jadi aset berisiko seperti emas, lalu mata uang yang tingkat suku bunganya tinggi itu adalah aset yang berisiko dinilai. Lalu ada juga jika skenario-nya adalah statementnya atau press conference dan tingkat suku bunga itu adalah dovish ataupun negatif. Itu efeknya akan melemahkan US dollar dan sobat trader bisa melakukan aksi beli di emas, euro, dan pound sterling. Sedangkan untuk indeks seperti Nasdaq, S&P, dan Dow Jones, sobat akan melakukan aksi beli ya ataupun taking profit dari aksi jual sebelumnya dengan membeli aset berisiko. Nah, poin yang paling penting untuk dari materi webinar malam ini adalah bagaimana kita membuat strategi trading untuk merespon
hasil dari konferensi pers Jerome Powell ataupun ketua The Fed ya. Jadi strateginya jika memang konferensi pers itu memberikan suatu indikasi yang saya membuat sebuah 4 poin, itu akan berdampak terhadap US dollar gitu ya. Jadi pasca ataupun saat konferensi pers si Jerome Powell itu akan menyangkut 4 poin penting yang akan kita teliti ataupun kita cermati pada konferensi pers dari Ketua The Fed Jerome Powell malam ini gitu ya. Ini yang menurut saya ataupun saya lebih condong ini adalah titik turning point dari uh, intisari dari uh, rilis data fundamental yang sangat penting di tahun 2024. Jadi kita memang terfokus terhadap gimana nih The Fed memberikan sebuah respon dari sebelumnya Bank Sentral Cina dan Jepang sudah memberikan respon terhadap perkembangan perekonomian mereka dan mereka di bulan Maret ini sudah memberikan ketegasan dengan melakukan pemangkasan bunga di Cina dan kenaikan suku bunga di Jepang gitu Bank Sentral Jepang. Jadi ini juga menambah tekanan menurut saya sebagai analis memberikan pandangannya gitu ya. Jadi ini bisa aja memberikan tekanan untuk The Fed lebih cepat untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian maupun persaingan dagang ya antara misalnya Jepang dan Cina karena kan kita lihat perang dagang itu selalu berhubungan dengan Cina dan Amerika gitu. Bisa saja ini menjadi sebuah tekanan kalau menurut saya. Tetapi poin yang sangat penting dari strategi trading pasca konferensi pers Ketua The Fed Jerome Powell adalah kita akan menitik beratkan pada poin satu misalnya jika si Jerome Powell menegaskan ingin mempertahankan tingkat suku bunga 5,5% itu lebih lama, jadi ini akan memberikan dampak penguatan terhadap dolar Amerika dalam jangka menengah dan panjang. Misalnya saya kasih contoh emas nih udah mulai turun untuk koreksi karena kan koreksi yang pertama baru mencapai 2144 yaitu adalah 23% ya kalau kita ngelihat analisa teknikal dengan Fibonacci retracement misalnya. Nah, target 38%-nya adalah di 2113. Jika memang eh, dalam konferensi persi Powell nggak membahas tentang tenggat waktu atau kepastian pemangkasan suku bunga, jumlah tingkat pemangkasannya, itu dia cuma menekankan tingkat suku bunga ini akan dipertahankan lebih lama sampai adanya bukti lebih lanjut tentang penurunan inflasi yang mencapai target The Fed 2% gitu. Nah, itu akan berdampak terhadap penguatan dolar. Jadi sobat bisa menelaah mungkin ada sesi live press conference dari Jerome Powell ya yang sobat bisa ikuti di jam jam setengah 2 malam nanti gitu ya. Nah, yang kedua adalah poinnya misalnya sih Jerome Powell tidak membahas tentang ini suku bunga akan dipertahankan lebih lama di level 5,5%. Dia malah membahas ini ada waktu misalnya saya akan memangkas ataupun Bank Sentral Amerika akan memangkas dalam waktu dekat. Itu dengan acuan Mei paling cepat akan dipangkas. Itu akan memberikan dampak terhadap pelemahan dolar Amerika tergantung dengan posisi produk-produk yang di cross dengan dolar Amerika misalnya euro. Nah, itu pelemahannya euro bisa naik karena dolarnya melemah misalnya kayak gitu. Jika dengan emas berarti emas akan melanjutkan tren bullishnya gitu ya misalnya dalam jangka menengah dengan misalnya penguatan stabil di atas 65 dan 80 itu merupakan uh, sinyal dari bullish lanjutan dari emas yang bisa berpotensi menembus harga 2.200 untuk malam ini gitu ya. Memang jika pernyataan ini kita fokuskan di poin 2 gitu ya. Jadi ada dari konferensi pers Powell yang akan memberikan indikasi ini kita akan memangkas suku bunga di bulan tertentu misalnya. Nah, itu efeknya akan melemahkan dolar dalam jangka menengah dan jangka panjang. Paling panjang misalnya kita lihat sampai marketnya Eropa misalnya ataupun market Asia ya. Itu efeknya gitu ya. Nah, poin yang ketiga adalah jika si Jerome Powell ini memfokuskan tentang
suku bunga akan dipangkas, ternyata malam ini udah mulai dipangkas gitu ya. Karena dengan tekanan tadi dari Cina dan Jepang, tiba-tiba si Bank Sentral Amerika langsung memangkas. Itu bisa aja kan, itu kan namanya kemungkinan, teori kemungkinan. Nah, itu yang akan kita fokuskan adalah dampak pelemahan masif dari US dollar terhadap counterpartsnya ataupun dalam jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya emas itu akan rally menembus 2200 dan dengan target 2225 ataupun 2250-an itu akan rally jika memang langsung dipangkas ya tingkat suku bunganya dari jadwal ataupun ekspektasi suku bunga ini dipertahankan. Nah, jika skenario yang ketiga ini terjadi, suku bunga langsung dipangkas, itu adalah efeknya pelemahan dolar secara masif gitu. Nah, yang terakhir adalah jika tidak membahas poin 1 sampai 3, tapi Powell memberikan target nih pemangkasan suku bunga misalnya dia menyebutkan dalam konferensi persnya tahun ini The Fed akan memangkas tingkat suku bunga mencapai 75 basis point. Berarti itu kita akan memberikan asumsi ada 3 kali pemangkasan untuk tingkat suku bunga. Misalnya dia membahas tentang The Fed akan memangkas 50 basis point di tahun ini. Nah, itu juga kita bisa menyimpulkan berarti hanya ada 2 pemangkasan di tahun 2024 untuk tingkat suku bunga acuan Bank Sentral Amerika. Nah, ini efeknya akan memberikan juga pelemahan masif terhadap US dollar. Jadi memang seperti emas bisa berpotensi melanjutkan rally-nya menembus harga tertinggi sebelumnya misalnya di 2193 gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah poin kita mendapatkan sebuah bocoran ataupun dari lembaga survei dari data LSEG gitu ya. Jadi pasar ini sekarang memperkirakan penurunan penurunan suku bunga The Fed itu sebesar 73 basis poin untuk tahun ini. Turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 140 basis poin ataupun kita bisa perkirakan adanya 4 kali pemangkasan. Kalau 73 itu maksimal 2 gitu ya pemangkasannya ya. Ataupun misalnya 3 gitu ya. Jadi antara 2 dan 3 sedangkan sebelumnya 4 kali. Jadi memang ini masih terbuka besar peluang tentang ini kemungkinan suku bunga The Fed ini berapa kali sih akan dipangkas gitu ya. Kalau dari sisi Dewan Bank Sentral memberikan bocoran itu maksimal 2 kali. Nah, market masih mengantisipasi maksimal 3 kali, sebelumnya 4 kali gitu ya. Dengan peluang sekitar 60% penurunan suku bunga akan terjadi di bulan Juni. Jadi kalau sekarang masih Maret, masih ada sekitar 3 bulan lagi untuk dipangkas gitu. Nah, itu adalah materi yang kita akan bahas tentang eh, data utama fundamental yang sangat penting untuk 2024 tentang proyeksi suku bunga The Fed ataupun Bank Sentral Amerika gitu. Nah, ini saya lanjutkan sedikit ke forum chat ya. Ibu Kiki selamat malam bertanya tentang seberapa besar pengaruh data CPI minggu lalu ataupun year on year di CPI 2% dengan keputusan malam ini. Itu sangat besar ya Bu ya. Jadi memang dalam antisipasi jelang keputusan The Fed ataupun press conference si Powell malam ini, itu kita lihat fenomena yang terjadi di market adalah penguatan US dollar. Walaupun si Bank Sentral Jepang memangkas ataupun menaikkan tingkat suku bunganya, maaf. Jadi si Bank Sentral Jepang ini setelah 17 tahun menerapkan tingkat suku bunga ultra low-nya, itu mereka tiba-tiba menaikkan di hari Senin lalu gitu ya. Itu memberikan suatu uh, imbas yang sangat besar dan di kemarin kita lihat malah si yen-nya malah melemah harusnya kan kita lihat kenaikan tingkat suku bunga efeknya adalah penguatan yen misalnya gitu ya. Jadi ini adalah bentuk antisipasi dari perdagangan USD JPY terhadap data yang juga sangat penting ataupun sebagai data pamungkas dari
data paling penting ataupun data fundamental yang paling penting di 2024, yaitu bagaimana si Bank Sentral Amerika memutuskan pemangkasan suku bunganya di tahun 2024. Berapa besarnya dan kapan waktunya, itu yang menjadi fokus utama yang malam ini. Mengapa datanya sangat penting ya malam ini. Jadi eh, kalau kita lihat ya Bu Kiki, dolar menguat ini kita lihat di beberapa produk seperti emas ataupun kita lihat di forex ya, khususnya di euro sama pound sterling, itu mereka sudah mencapai level oversold di time frame daily misalnya gitu ya. Itu sudah mengindikasikan kalaupun penguatan dolar itu sudah sangat terbatas gitu. Nah, bagaimana kalau kita mengantisipasi counter trendnya dari penguatan dolar ini? Misalnya em, market ini sedang mengantisipasi saat ini adalah pernyataan hawkish dari Bank Sentral Amerika. Jadi memang dolar menguat karena market sedang membeli rumor ataupun buy rumor nanti, seperti istilah yang terkenal dalam transaksi produk derivatif, yaitu buy rumor sell fact gitu ya. Nah, sekarang rumornya adalah suku bunganya si Amerika sedang dipertahankan dan si pemangkasan paling cepat Juni gitu kan. Nah, itu kalau memang kita lihat efeknya pemangkasan lebih cepat dari Juni, itu efeknya akan melemahkan dolar. Itu adalah counter trendnya gitu ya Bu ya. Nah, jadi memang dari efek AUD USD bisa aja terjadi pola counter trend untuk kembali naik. Misalnya indikasinya di poin 06,6660 ya. Itu adalah sebuah resisten kuat untuk Aussie USD untuk perubahan ataupun counter trend ataupun swing dari posisinya tadinya bearish menjadi bullish karena adanya pelemahan dolar jika suku bunga sudah diberikan keterangan ataupun bocoran dari konferensi Persi Powell berapa besarnya ataupun kapan gitu. Itu yang kita akan fokuskan malam ini, Bu. Mungkin teman-teman bisa memberikan eh, ini ya, pertanyaan melalui kolom chat ataupun dibuka mic-nya, karena ini materinya kita sudah cukup bahas nih sampai eh, materi ataupun poin-poin paling penting dari rilis data malam ini, dan efeknya sangat besar. Jadi sobat trader harus melihat ataupun membaca minimal bagaimana proyeksi tingkat suku bunga Amerika ataupun The Fed dari paparan konferensi pers Ketua The Fed Jerome Powell malam ini. Nah, yang terakhir mungkin dari saya, ini akan memberikan sebuah masukan pola trader ya, ataupun pola trading untuk bertransaksi ataupun trading di pola inside bar candlestick gitu ya. Jadi misalnya di jam 1 itu sudah ada pengumuman tingkat suku bunga The Fed. Mereka mempertahankan ataupun memangkas karena kan kedua dua kemungkinan cuma dua, dipertahankan ataupun dipangkas. Nah, kalau memang pergerakan harganya sangat besar, itu akan membuat sebuah pola mother bar gitu ya. Jadi memang nanti setelah 15 menit kita membuat time frame yang sangat kecil aja ataupun 15 menit untuk memutuskan kapan entry misalnya trading ya. Nah, ini di 15 menit kedua setelah rilis data tingkat suku bunga, kalau memang pergerakannya range-nya cukup besar, itu akan keluar inside bar gitu. Jadi inside bar ini akan menjadi indikasi ataupun konfirmasi sobat bisa entry market setelah rilis data suku bunga. Tapi lebih aman menurut saya sih setelah sobat menelaah ataupun mencermati dan membuat kesimpulan tentang konferensi pers tadi yang poin-poinnya kita bahas di materi webinar malam ini ya. Nah, kalau memang menembus harga high, sobat bisa melakukan entry buy dengan stop loss 30 poin dan TP yang bisa dimaksimalkan dengan trailing stop gitu ya. Nah, itu bisa mengambil posisi buy jika pergerakan inside bar di jam yang menurut saya di atas jam ataupun jam 2 kurang 15, di atas jam 2 kurang 15 itu sudah bisa membuat formasi menembus harga high ataupun low dari mother bar pas dirilisnya data suku bunga
gitu. Nah, konferensi pers itu akan membuat fluktuasi lebih ini ya, lebih fluktuatif. Nah, misalnya sobat trader bisa menelaah lagi ataupun mencermati mother bar yang terjadi di time frame jam 1.30 sampai jam 1.45 itu akan membentuk sebuah mother bar. Nah, nanti jam 2 itu kalau memang harganya menembus harga high dan low, sobat bisa melakukan aksi jual kalau menembus low dan aksi beli di eh, kalau harga menembus harga high-nya di mother bar sebelumnya. Begitu paparan materi webinar malam ini yang menurut saya harus dicermati dan menjadikan pedoman utama untuk pergerakan harga di tahun 2024. Oke, Sobat Trader, mungkin malam ini saya ingin menyapa lagi Bapak Andi, Bapak Egi, Ibu Kiki, Ibu Rivaldi, Ibu Titik, dan Ibu Vivi. Terima kasih sudah bergabung di webinar HSB malam ini. Mungkin ada yang ingin bertanya ataupun kita diskusi ya. Nah, karena memang saya kalau sobat trader bertanya tentang soal prediksi harga, itu saya memposisikan diri sebagai trader. Jadi memang saya juga melakukan trading misalnya gitu ya. Jadi ya akan sangat berhati-hati untuk melihat sisi manajemen resikonya. Jadi kita tetap memperhatikan manajemen resiko dengan stop loss dan target TP sih bebas-bebas saja. Kalau profit kan tidak terbatas ya. Nah, kalau loss lagi, kalau lagi posisi loss, itu harus dibatasi dengan manajemen resiko. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya sedang Pak Amin, di produk tertentu. boleh Halo, saya selamat bertanya? malam. Iya, boleh Ibu. Ya, makasih Pak Amin. Oke, malam semuanya juga. Pak Amin, tadi Pak Amin bilang secara teknikal H1, H4 dan daily juga sudah oversold untuk misalnya Aussie. Aussie kan Mas. Jadi kalau misalnya kita standby sekarang masuk buy, saya buy gitu gimana Pak Amin di 65175. Jadi biarin aja misalnya FOMC dolar melemah, bagaimana apakah itu tepat atau tidak? Makasih. Ya, selamat malam Ibu Kiki. Terima kasih. Nah, apakah sudah terlihat di layar untuk tampilan MetaTrader-nya ya? Kita akan membahas tentang pergerakan Aussie ya Iya, dari iya benar Pak pertanyaan Amin. Ibu Kiki malam ini ya. Nah, ini kalau kita melihat ya dari sisi teknikal ya Bu ya. Nah, ini sih Iya, kalau Ibu bertanya tentang saya tentang fundamental, saya lebih melihat lebih condong itu akan ada pernyataan dovish dari konferensi persnya si Powell ya. Itu berdasarkan dengan tekanan dari Cina dan Jepang gitu ya, Bank Sentral kedua negara besar di dunia itu ya. Nah, efeknya terhadap technical itu bisa saja melemahkan dolar karena memang kalau Ibu tadi bahas tentang potensi oversold gitu ya. Nah, ini kan iya, kita lihat di pergerakan mata uang Aussie USD itu sudah membuat ataupun memberikan indikasi indikator yang mencerminkan potensi oversold-nya di AUD USD gitu ya Bu ya. Nah, di daily ini kita memang melihat ada dua harga support yang sangat kuat gitu ya di 6475 dan 6440 gitu ya Bu ya. Kiki. Nah, itu kedua iya, eh, support yang bisa menjadikan standar untuk ibu misalnya stop loss gitu ya. Misalnya ibu turun di bawah 20, nampak 20, ibu harus stop loss kalau memang ibu memberikan eh, dukungan terhadap eh, ini ya. Misalnya saya ini lebih condong ke dovish-nya dolar gitu ya. Nah, ini kan iya, berarti si Aussie bisa rally gitu ya. Nah, targetnya adalah kita ngomong soal koreksi misalnya. Koreksi 70% itu kisarannya adalah di 6780 ataupun 6 6 ini ya, di 66 ataupun 6700 mendekati itu atau 6690-an. Itu merupakan level antara 61 sampai 70% ya. Dari koreksi kita lihat ini eh, range tradingnya ya. Kalau kita lihat ini range tradingnya
dari Australian dollar gitu ya Bu ya. Nah, Ya. itu adalah kita melihat kalau memang Ibu mau lihat ini si Aussie bisa counter trend kalau naik di atas 6705 misalnya gitu. Nah, kan targetnya di 6815 gitu ya. Nah, itu kita lihat lagi target si Aussie potensi tertingginya adalah 0,7040-an. Nah, sedangkan untuk jika memang dia melemah stabil di bawah 6430, itu potensi terendahnya untuk Aussie USD adalah 6240. Lebih besar target naik daripada turunnya gitu kan ya Bu Iki ya. Kalau kita Oh, lihat dari teknikalnya gitu ya. Ini kita lihat udah paling besar lah di daily gitu ya. Karena kan oh, ini udah ada harga new low gitu ya dari tren bearishnya si Aussie gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari garis besar, ini sebenarnya masuk dalam range trading misalnya di 66 sampai 64 gitu ya. Nah, ini bergerak perkiraannya seperti mana sampai 2024. Nah, kalau kita ngelihat dari potensi pemangkasan suku bunganya si Amerika, nah kita lebih besar ngelihat pelemahan Amerika dong, karena si Aussie belum memberikan sebuah wacana angkas ataupun naik suku bunga misalnya gitu ya. Jadi ini tentang Aussie USD, USD-nya melemah kalau memang dia pangkas. Nah, itu targetnya ke berapa? Kalau dia menguat, targetnya berapa? Gitu ya, Bu Kiki ya. Kalau menurut saya sih, ini kenapa dibilang oversold? Karena di daily sudah memberikan indikasi, ini saya arahkan pointer itu adanya indikasi harganya sudah oversold gitu di time frame daily. Kalau kita lihat di H4 juga sudah hampir membentuk double bottom gitu ya. Kalau memang dia tidak berhasil menembus level low-nya di 6260 misalnya gitu, Kiki. Lalu kita ngelihat H4 gitu ya. Ini semua sudah oversold. Ada oversold eh, major dan oversold minor saat ini. Jadi memang kemungkinannya lebih condong naiknya lebih tinggi targetnya dibanding turun gitu. Kalau menurut analisa teknikal saya gitu ya, Bu Kiki. Mungkin ada Amin, Pak ya, Amin. Iya, ya Ibu. tapi kalau coba Pak Amin lihat di monthly-nya itu ada bearish pin bar ya, Pak Amin di monthly. Jadi kayak dia sempat naik, kemudian Mm-mm. ditekan. Jadi ada ekor week, ada ekor panjang Betul bearish Ibu. pin bar di monthly. Jadi itu apa indikasi bahwa dia akan turun terus Turun lebih jauh ya. secara Oke, monthly? Heeh. secara monthly ini saya sudah tampilkan di chart monthly ya Bu ya. Kita melihat targetnya ya. Penurunan pertama itu misalnya di sekarang 65, berarti target terdekatnya dia harus menembus di level low ataupun higher lows sebelumnya itu di 6260 gitu. Nah, memang kalau kita lihat, kalau kita perbesar lagi ini chart monthly, ini keluar indikasi adanya overbought minor sebelumnya. Jadi dia belum mencapai oversold minor. Nah, oversold minor itu targetnya terendahnya di monthly adalah paling dekat di 5960. Memang sangat tinggi, tetapi kalau kita lihat lagi, yang paling krusial adalah di 6435 ya Bu Kiki ya. Jadi penembusan ataupun pelemahan stabil di bawah itu mengindikasikan adanya potensi si Aussie bisa lanjut melemah gitu Bu, gitu ya. Iya, Tapi kalau kita ngelihat potensi naiknya di monthly juga, ini karena sudah eh, oversold juga. Ini kan kita lihat ini oversold ini ya Bu ya, oversold major. Nah ini overbought major gitu ya. Nah terakhir yang keluar adalah overbought minor. Jadi kalau kita tarik trend line-nya, kalau di monthly itu kemungkinan konfirmasinya penguatan stabil di atas 69 itu akan menjadikan sebuah indikasi awal dari counter trend bearish di chart monthly gitu, menurut saya. Nah, kalau memang ada potensi dia melemah stabil di bawah 6175, nah potensi terendahnya adalah di 5970, ada juga 5660, lalu menembus level low sebelumnya di 5505 dan potensi terendahnya adalah di 5380. Misalnya kalau iya. kita lihat chart monthly sih
Kurang lebih seperti itu. Tetapi kita Ya, ngelihat lagi, ini wacananya si The Fed kan mau pangkas bunga, itu kan melemahkan dolar gitu ya. Jadi lebih kemungkinan tekanannya adalah si Aussie-nya akan naik gitu ya. Walaupun dia harus menembus trend line ini ya. Misalnya di monthly dia konfirmasi naik stabil di atas 68 ataupun 890-an sampai 6900. Itu merupakan sebuah counter trend dari potensinya si Aussie naik ke level tertinggi di tahun 2024, paling minimal misalnya testing resisten 0,78 gitu. Sedangkan potensi terendahnya si Aussie misalnya di 62, 659 dan terendahnya di 53 gitu. Amin. Satu terakhir dari saya. Oke, Pak Amin, apa benar ya itu Hmm. ada paradigma yang bilang saatnya rilis news, saatnya mau keluar berita, itu saatnya berjudi. Karena kita nggak tahu datanya nanti mendukung atau tidak sesuai dengan posisi kita. Jadi lebih baik clear posisi. Benar ya, Mas? Saatnya berjudi, saatnya keluar berita itu. Makasih. Iya, betul memang itu Ibu salah satu paradigma ataupun banyak ya kalau kita ngomong tentang bisnis derivatif ini itu kita membahas tentang informasi ya Bu ya. Siapa yang mendapatkan Oh, informasi, mereka yang berhak mendapatkan keuntungan terbesar gitu kita ngomong gitu ya. Nah, itu kita menyangkut lagi pembahasan dari pertanyaan terakhir Ibu. Misalnya Ibu bilang, ini apakah kita mau berspekulasi menjelang rilis data gitu ya. Betul nggak Bu Kiki? Jadi benar, kita benar. melakukan spekulasi nih. Kalau memang si dolarnya lagi menguat, kita spekulasikan counter trendnya ataupun follow the trend misalnya. Itu kan dua kemungkinan di market gitu ya, Bu ya. Nah, Ibu misalnya trading di OSI misalnya, Ibu kalaupun follow the trend berarti Ibu sell terus gitu ya OSI-nya. Sedangkan kalau counter trend Ibu mulai berani buy misalnya kayak gitu ya. Itu Hmm. strateginya dari trading sebelum rilis data gitu ya. Itu menyangkut tentang spekulasi. Nah, menurut saya sih pandangan analis adalah Ibu harus membatasi resiko saat Ibu mulai berspekulasi. Walaupun memang itu kemungkinannya sangat besar. Karena misalnya Ibu spekulasi resiko dari margin ataupun ekuitas Ibu hanya maksimal 5%. Sedangkan prosentasi atau persentasi dari profit itu bisa 100% ataupun lebih dari 100% gitu ya Bu ya. Misalnya Ibu spekulasi buy di Aussie dengan target kenaikan ke level 68 ataupun di atas 6660 gitu ya sebagai penembusan level strong resistance-nya gitu ya. Misalnya kita ngomong strategi spekulasi gitu ya Bu ya. Nah, itu bisa aja Ibu melakukan hal itu, tetapi menurut kami sebagai sisi analis, Ibu harus membatasi risiko. Kalau profit tidak dibatasi kan nggak apa-apa kan dia. Nah, itu dia. Mungkin misalnya counter trendnya Ibu lebih condong ke penilaian saya. Ini Amerika udah mulai tertekan dengan adanya putusan suku bunga Cina dan Jepang gitu ya. Nah, Ibu berspekulasi ini Amerika bisa aja memberikan indikasi lebih cepat untuk pemangkasan suku bunga lebih cepat daripada Juni misalnya. Mungkin seperti itu ya. Kalau Ibu mau follow the trend ataupun counter trend, tetap batasi stop loss-nya. Kalau profit tidak terbatas nggak masalah. Gitu Ibu. Makasih banyak, Pak Amin. Makasih banyak. Sama-sama Ibu Kiki. Jadi memang kalau kita lihat time frame yang lebih kecil ya Bu Kiki, kita bisa ngelihat untuk Aussie itu targetnya turunnya itu nggak terlalu jauh. Naiknya itu sinyalnya di 65 60-an misalnya. Itu yang paling cepat gitu ya Bu ya. Kalau udah naik stabil di atas 65 60 udah bullish deh Bu gitu. Sedangkan kalau penurunan itu sangat terbatas Ibu menurut saya. Mungkin maksimal untuk hari ini di 64 60-an sampai 64 40 aja sih. Gitu. Kalau Ya, itu Pak. turun lebih dari itu udah luar biasa. Gitu Bu Kiki. Terima kasih banyak Siap, Ibu Pak Kiki Amin. udah Kasih. kita malam Sama-sama, ini Pak Amin. berinteraksi nih. Mudah-mudahan Ibu profit terus ya tradingnya sambil jaga manajemen resikonya ya Bu ya. Kalau mau Siap, spekulasi lotnya makasih kecil banyak, aja Pak tuh Bu. Amin. Nah, jadi stop lossnya juga Oh, kecil. Kalau rasio dari manajemen resikonya juga
masuk terhadap perhitungan manajemen risknya, karena kan kalau kita mau panjang ya di history trading ya maksimal trade-nya itu adalah 5% kalau bisa ditetapkan gitu ya Bu ya. Begini. Oke, siap Pak Amin. Siap Ibu Kiki, sukses terus tradingnya Ibu Kiki. Mungkin teman-teman yang lain Sama-sama. ingin sama-sama. Selain Aussie trading apa nih Bu Kiki? Mungkin teman-teman juga kalau ada yang mau bertanya via kolom chat ataupun buka mikrofon, oke-oke aja. Bu Kiki ada transaksi selain Aussie? Karena saya kenapa prefer Aussie? Karena saya pikir dia punya relevasi intermarketnya banyak. Dia cenderung ikut ke emas, ke gold. Betul, Karena aku karena anggap kakaknya. mata uang Aussie ini adalah mata uang yang identik dengan pergerakan produk derivatif dari komoditas ya Bu ya. Contohnya Iya, emas gitu. Nah, iya emas. samping Kemudian dia itu, kakaknya lagi dia bisa ikut pound sterling. Jadi pound sterling termasuk juga ya Mas. Dia ikuti betul. itu Iya, tetapi pergerakannya pound memang kalau dari sterling. sisi pound sterling, data terupdate hari ini adalah inflasinya turun gitu ya Bu ya. Itu Oh, memberikan tekanan buat si Bank of England atau Bank Sentralnya Inggris untuk memangkas suku bunga juga tuh. Hari ini data oh, terupdate kayak gitu tuh untuk pound sterling. Jadi Ibu hati-hati iya. juga untuk pergerakan pound sterling karena kan ini sebenarnya sih oversold juga di pound sterling dengan target 2670-an gitu ya support kuatnya gitu ya. Itu lebih condong kita berani counter trend, tetapi dengan rilis data inflasi dari Inggris kita agak menahan untuk di pound sterling. Nah, misalnya kita mau membahas tentang emas. Ibu Kiki ada trading di produk lain mungkin bisa kita bahas nih. Aussie saja Mas. Saya Aussie. Oke, siap. Ibu kayaknya sih kalau saya prediksi nih penggemar posisi buy mungkin gitu ya. Karena ada yang bilang Mas, kalau di daerah kerendahan jangan gampang buang bayi Mas. Jangan Oh gitu ya. gampang lepas Siap. bayi. Iya ya Oke, Mas? oke. Ya, Ibu amati aja ya di level 6490 sampai 6470 ya untuk support terdekatnya ya. Bisa Oh untuk oke, counter terima trend ya. kasih banyak. Iya, Siap makasih Ibu banyak. Kiki. Amin. Iya, sama-sama Ibu Kiki. Sukses terus ya Bu tradingnya ya. Posisi buy Sama-sama. juga di HSB saya informasikan buat sobat trader yang lain itu mendapatkan interest positif ya Pak Joni ya. Gitu ya. Jadi itu sebuah nilai tambah tuh untuk trading di Aussie. Oh, Jadi saya melihat ini Bu Kiki berada di siklus trading Aussie di momen yang paling tepat gitu ya Bu. Misalnya Ibu ngambil posisi buy gitu ya Bu ya. Karena kan nahan posisi buy interest positif. Nggak ada beban ya. Betul nggak Bu? Iya Bu. makasih banyak Pak Sama-sama Amin. Ibu Kiki. Oke, dari Bapak Egi ini ada pertanyaan. Apakah dengan cara analisa teknikal bisa memberikan gambaran data yang akan dirilis itu bergerak searah atau gimana ya Pak ya? Oke, saya ingin menjawab dari pertanyaan Pak Egi. Jadi kita bicara tentang esensi dulu ya Pak Egi ya. Esensi dari analisa teknikal. Analisa teknikal itu sangat terkait erat dengan psikologis. Harga psikologis gitu Pak Egi. Kalau kita melihat ke belakang hukum dagang Pak Egi nih. Misalnya Pak Egi transaksi dagang nih harga udah terlalu rendah ya beli, terlalu mahal ya jual gitu kan. Itu kan esensi dasar aja ya kita prinsip dagang gitu ya. Nah, analisa teknikal itu sangat berkaitan erat dengan psikologis harga seluruh dunia Pak Egi. Jadi ini seluruh dunia sama menggunakan analisa yang sama. Contohnya misalnya menggunakan indikator gitu ya dari teknikal. Mau indikator apa? Misalnya yang tren dengan RSI, momentum ataupun moving average gitu ya. Nah, misalnya mencari pola pergerakannya misalnya dengan Fibonacci ataupun price action misalnya. Itu akan mewakili tingkat-tingkat harga mana harga yang sangat murah, harga yang sangat tinggi ataupun mahal. Nah, prinsip dagangnya balik lagi ke situ Pak Egi. Kapan kita melakukan aksi beli dan jual di time frame ataupun tingkat harga yang sudah lebih average-nya lebih panjang gitu ya, misalnya daily ataupun
di atas daily gitu ya, pun minimal H4 gitu ya. Itu merupakan cerminan dari kondisi analisa teknikal ataupun perkiraan harga di mana harga yang sangat murah dan harga paling mahal untuk entry market. Dengan asumsi ini profit bisa maksimal, loss bisa diminimalisir, sangat minimal malah kita bilang kayak gitu. Seperti itu Pak Egi menurut pandangan saya dan penjelasan saya tentang korelasi dari analisa teknikal dengan penentuan harga di level overbought, oversold dan lainnya. Nah, nanti Bapak Egi juga bisa mengobservasi gitu ya. Saya ini cocoknya pakai analisa teknikal apa? Kalau saran dari tim market analis adalah jangan banyak-banyak menggunakan indikator. Kombinasi saja, misalnya satu dengan ataupun dua ataupun maksimal tiga kombinasi analisa indikator untuk melihat analisa teknikal untuk menentukan kapan entry dan menentukan harga yang jual dan mahalnya. Gitu Pak Ibu. Ibu Vivi juga bertanya malam ini, apa yang dimaksud dengan EQL dan EQH gitu ya. Jadi kalau saya pribadi ini saya kurang ngerti nih EQL dan EQH ya. Mungkin Pak Joni bisa bantu atau kita searching sama-sama nih sambil belajar juga ya. Saya sih nggak masalah ini. Kita belajar sama-sama. Kalau memang saya belum ngerti, saya akan ini. Saya nggak ngerti EQL dan EQH itu apa gitu. Mungkin Ibu Vivi bisa menjelaskan lagi lebih detail ya. Konteksnya EQH dan EQL ini terkait dengan analisa apa ataupun singkatannya apa gitu. Jadi kalau debat presiden tuh singkatan agak-agak lebih sulit diprediksi dengan pernyataan yang lebih lengkap gitu. Mungkin Bu Vivi bisa menjelaskan yang dimaksud EQH dan EQL itu apa ya? Kalau saya pribadi sih saya kurang ngerti ini EQH dan EQL nih jujur aja. Saya kurang familiar lah misalnya. Pak Joni mungkin juga bisa memberikan pandangannya. Kurang ngerti juga ya Pak, EQH dan EQL ya. Gitu. Maaf ya Ibu Vivi ya, mungkin bisa lebih spesifik mungkin nanya trading ataupun pergerakan harga misalnya di produk trading Ibu Vivi gitu ya. Iya gitu. Selamat malam Ibu Vivi. Bisa dibuka mikrofon ataupun bisa mengisi kolom chat ya untuk pertanyaan berikutnya mungkin, karena kalau saya mau coba searching ya. Pak Amin, mungkin itu equalizer, indikator equalizer high and low, bukan high itu high dan L itu low. Itu memang kalau kita melihat di analisa teknikal, nah ini kan Ibu Vivi juga bilang equal high dan equal low ya. Oh berarti kalau equal high itu mungkin terkait dengan double high, double top dan double bottom ya Bu Vivi ya. Nah kalau kita ngelihat pergerakan harga, ini memang sudah mengindikasikan juga adanya potensi misalnya double top. Nah ini saya kasih perumpamaan di chartnya daily untuk si yen ya. Nah ini kalau kita melihat time frame daily, ini kan ada potensi terjadi double top gitu ya, equal high gitu ya, dan equal low itu adalah potensi adanya tren lanjutan dari bullishnya si yen misalnya gitu ya, karena kan udah mencapai double top, kalau ditembus dia lanjut naik gitu, dengan target misalnya yennya naik ke level 153 sampai dengan potensi tertinggi berikutnya di 55 dan potensi tertinggi berikutnya adalah di 64 dan 70 ya, 170 misalnya. Itu kalau memang menyangkut tentang EQL dan EQH dari yang Ibu tanyakan Ibu Vivi, equal high dan equal low ya gitu ya. Jadi harganya sama nih. Harga terendah dan tertingginya misalnya di
time frame yang besar, khususnya daily misalnya paling kecil ya, itu ada potensi terjadinya double top dan double bottom misalnya. Gitu Ibu Vivi, mungkin yang bisa saya jelaskan tentang pertanyaan Ibu yang berkaitan dengan EQL dan EQH ya. Mungkin besok saya akan googling lagi ataupun mencari info lebih dalam lagi tentang ini ya, istilah Ibu EQL dan EQH. Karena saya pribadi sih jujur nggak terlalu familiar dengan istilah itu. Gitu, Ibu. Apakah sudah cukup penjelasannya tentang EQH dan EQL, Bu Vivi? Time frame berapa saja Pak kalau ada EQH dan EQL? Itu saya sih sarankan sih time frame minimal H4 sampai ke atas ya, misalnya H4, daily, weekly, dan monthly ya, Ibu Vivi ya. Jadi Ibu Vivi bisa menganalisa dari teknikal kalau adanya EQH dan EQL itu minimal di H4 untuk bisa menentukan tren market harian gitu ya. Misalnya Ibu strategi tradingnya scalping jadi harian. Jadi Ibu bilang, oh ini memang lagi bullish, tetapi ada double top. Harus hati-hati kalau dia nggak tembus, dia bisa balik arah. Turunnya koreksinya dengan target Fibonacci dari 23 sampai 70% misalnya kayak gitu. Gitu Ibu Vivi. Untuk teman-teman yang lain, ada yang bertanya? Mungkin saya ingin membahas pola pergerakan terakhir ya dari produk primadona di HSB nih. Nah, ini yaitu produknya XAU ya, ataupun emas ya, XAU USD. Nah, kalau kita lihat secara garis besar ataupun sama-sama Ibu Vivi, terima kasih. Secara garis besar, ini pergerakan si emas itu udah menembus harga tertinggi sebelumnya kalau kita lihat ini di sini adalah di 2149 ataupun hampir 2150 ya. Gitu ya. Jadi ini trennya sangat bullish. Tetapi kan kita terhalang oleh rilis data si FOMC malam ini dan press conference-nya Powell ya. Nah, ini kita membahas lagi targetnya turunnya si emas kemana, naiknya kemana, oke? Jadi si emas ini, kalau saya lihat, koreksinya sudah mencapai level 23% di 2144. Itu kalau dia mau trending, dia sudah sempurna untuk membentuk pola lanjutan rally gitu ya. Kalau kita bicara harga, dia naik di atas 2.200 itu jauh targetnya. Ataupun dia sudah naik di atas 2.196 itu merupakan sebuah pola dari kalau kita lihat ini itu kita membuat Fibonacci expansion ya. Itu kemungkinan dia akan mencapai level tertinggi baru misalnya di 2.300 ya. Nah, di sini nih. Jadi teman-teman bisa ngelihat nih targetnya nggak jauh beda 2.320-an sampai dengan 2.318 gitu ya. Jadi pergerakan emas nih prediksi dengan adanya proyeksi pemangkasan suku bunga Amerika itu akan naik terus. Jika menembus di atas 2.193 dan 96 ataupun 2.200 itu udah konfirmasi harga bisa aja rally naik ke 2.300. Nah, ini diperkuat dengan tim analisa dari sebuah departemen keuangan besar di Amerika yaitu Citibank ataupun Citi. Mereka juga sama memprediksi emas untuk 2024 potensi tertingginya pertama adalah 2.300. Setelah dia naik stabil di atas 2.200 gitu ya. Sedangkan untuk proyeksi turun, kalau memang si The Fed ataupun Powell hawkish malam ini itu jika turun di bawah 43 ataupun 44, targetnya berikutnya adalah emas bisa turun testing di 2137, 2134, tapi yang paling penting adalah level 38%, 2113 atau 14 gitu ya. Nextnya untuk 50% ya adalah
di 2161 dan 47 untuk level 70%-nya ya. Jadi memang kalau si analis teknikal yang berdasarkan price action, mereka baru entry buy-nya emas itu adalah di level 70%. Paling ideal adalah 2047. Itu kalau memang ada koreksi ke sana. Tetapi kalau memang koreksinya emas ternyata cuman nggak menembus level 43 dan 44, closing daily juga nggak di bawah itu, berarti targetnya lebih besar kemungkinan emas ini akan rally melanjutkan naik di atas 2200 gitu. Itu penjelasan singkat tentang materi produk yang sangat primadona di aplikasi HSB, yaitu dominannya market ataupun trader ataupun nasabah di HSB banyak bertransaksi di emas misalnya gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya tentang produk tertentu, boleh sebelum kita tutup untuk materi webinar malam ini ya. Amin, kelupaan. Berapa lama efeknya ini FOMC? Berapa lama pengaruhnya? Tergantung Thank press you, Pak Amin. conference ya Bu ya. Kalau memang pers konferensinya ataupun konferensi persnya itu datar-datar aja, tidak membahas 4 poin tadi penting itu, ya harganya akan tetap sideways gitu. Dengan Oh, gitu. asumsi si dolar ini masih menguat gitu, karena kan tidak ada kepastian kapan pemangkasan suku bunganya. Gitu Ibu Kiki. Jadi dampaknya Oh, yang gitu. paling Oke. Pak Amin. paling paling cepat itu di market Asia besok ya Ibu ya, pagi ya, dari jam 9 sampai jam 11 gitu. Itu reaksi market Asia seperti apa? Karena kan single market Amerika ini mengeluarkan rilis datanya setelah market Eropa tutup, market Asia tutup gitu ya. Jadi yang merespon paling cepat adalah market Asia pagi hari itu ataupun Jepang gitu ya. Di atas jam 6 gitu ya. Nah, itu bisa ngelihat, saya sih ngelihat paling kecil itu menengah. Tapi kalau memang ada yang menyangkut terhadap 4 poin tadi, itu pergerakannya bisa aja masif itu. Misalnya kalau Iya, turun, karena si emas bisa FOMC lepas. sendiri bisa membentuk tren ya, Mas. Pak Amin Betul. bisa membalikkan tren. Nah, ini kita Iya. bisa kembali ngelihat data historical kenapa emas naik di atas 2100 ya Bu, ataupun mulai naik di atas 2047 sebagai indikasi terdekat rally-nya si emas misalnya gitu ya. Itu terakhir kenapa dia naik itu adalah testimoni ketua The Fed Powell di depan Senat ataupun DPR-nya Amerika gitu. Kalau dia menyatakan bank sentral memang merencanakan pemangkasan suku bunga di 2024 gitu. Oke, Ibu Vivi juga bertanya nih. Oh ya Oke, Pak thank Amin, you, Pak kalau rally Amin. base rally, ya sama-sama Ibu Vivi. Drop base drop, rally base drop, drop base rally yang bagaimana itu ya Pak. Nah, dan yang paling valid menentukan time frame berapa? Oke, tadi kita bahas lagi paling minim itu minimal H1. Itu adalah untuk melihat eh, indikasi awal ataupun sinyal paling paling awal dari adanya perubahan tren. Misalnya kita menggunakan indikator MA gitu, perpotongan MA 50 dan 100 itu merupakan paling minim adalah di H1. Di atas itu yang digunakan untuk menemukan validitas dari pergerakan drop base drop ataupun rally base drop ataupun drop base rally gitu ya. Jadi ini kan kita ngelihat juga berhubungan dengan oversold, overbought gitu ya, Ibu Vivi ya. Jadi memang minimal adalah H1, tetapi untuk menentukan tren, saya bisa menyarankan Ibu Vivi menganalisa time frame daily minimal dengan H4. Itu kombinasi dua itu udah cukup sih untuk menentukan tren jangka menengah minimal ataupun menentukan dalam strategi trading scalping. Dalam scalping hari ini ditentukan saya melakukan sell atau buy itu berdasarkan analisa daily dan H4. Misalnya tren turun, saya akan mencari harga sell. Untuk tren bullish, saya akan mencari harga buy. Seperti itu, Ibu Vivi. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman yang lain? Selamat malam untuk Bapak Sigit juga, Ibu Titik,
Bu Vivi, Ibu Kiki, Bapak Rivaldi, dan Bapak Egi. Ya, selamat malam. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan kembalikan lagi ke Bapak Joni untuk mungkin ada updatean promo dan informasi dari tim eh, wakil pialang HSB ya. Terima kasih untuk Sobat Trader HSB yang sudah bergabung malam ini. Silakan Bapak Joni. Baik. Share screen ditutup, nggak usah. Oke, baik Sobat Trader sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah ikuti paparan mengenai prospek suku bunga yang akan dirilis nanti malam ya. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu sudah bisa mengambil sikap antisipasi. Nah, ketika nanti ketika Bapak Ibu sudah mempunyai open posisi, tadi untuk manajemen resikonya seperti apa. Nah, ini karena data suku bunga ini termasuk data high impact layer 1 ya, yang artinya bisa membawa dampak yang signifikan terhadap volatilitas market. Baik, Bapak Ibu sekalian, para sobat trader, terima kasih sudah hadir di webinar trading malam ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendapat ilmu ya dari paparan yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Amin. Ini webinar ini sebagai komitmen dari HSP untuk mengedukasi para klien atau nasabahnya. Jadi biar para klien atau nasabah bisa menerapkan manajemen risiko yang bagus gitu ya, mengantisipasi ketika ada data-data penting fundamental yang bisa merubah arah market dan sebagainya. Nah, ini untuk Bapak Ibu sekalian mendalami atau ingin mendapat edukasi lebih lanjut secara one on one, Bapak Ibu bisa membuat perjanjian ya dengan para analis mentor kita untuk diberi edukasi secara khusus, baik itu analisa teknikal maupun fundamental. Nah, begitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk webinar kali ini kita akhiri sampai di sini, gitu ya. Sampai berjumpa kembali di webinar-webinar berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Nah, begitu. Baik. Amin, ada yang disampaikan kembali? Iya. Selamat malam, Sobat Trader HSB. Nah, itu adalah tadi paparan dari materi webinar malam ini. Dari saya sih belum ada tambahan. Mungkin kalau ada yang bertanya, sekali lagi kita kasih kesempatan sebelum materi webinar malam ini kita akan tutup ya Pak Joni ya. Iya. Gitu. Jadi memang terima kasih banyak nih untuk Sobat Trader yang sudah meluangkan waktunya bergabung di acara webinar malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Terima kasih banyak semuanya. Semoga Sobat Trader selalu profit, sehat, dan trading dengan sesuai harapan dari sobat-sobat trader HSB ya. Terima kasih. Terima kasih dan selamat malam. Semuanya Bapak Rivaldi, Bapak Egi, Ibu Titik. Sampai jumpa lagi di edisi webinar lainnya dengan saya dan Bapak Joni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup ya malam ini webinarnya. Selamat malam. Selamat berpuasa juga yang menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.